Bapa di surga, sungguh kami bersyukur buat hari yang baru. Bahkan terlebih lagi Engkau mengumpulkan kami untuk kami boleh bersama-sama di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau bersama-sama dengan malaikat-malaikat, bersama-sama dengan Roh Kudus-Mu. Kami boleh meninggikan, memuliakan Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat waktu yang indah pagi hari ini. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami semua. Engkau melingkupi kami semua. Di dalam Engkau kami aman. Di dalam Engkau kami yang merasakan damai sejahtera dan sukacita yang Engkau limpahkan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, saat ini kami mau duduk diam, membuka telinga kami, hati kami, pikiran kami, untuk mendengarkan Bapa berbicara, memberkati kami semuanya dengan firman yang hidup, mengenyangkan kami dengan mana surgawi, sehingga kami semuanya boleh dikuatkan, kami semuanya boleh hidup dalam kebenaran firman. Berbicara di tengah-tengah kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan, kami siap untuk diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus, kami siap menerima berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap diberkati dengan firman-Nya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Oke, tapi kita nggak ngomongin itu secara spesifik, tetapi peristiwa-peristiwa yang terjadi mungkin dalam minggu ini semakin menegasikan ya Bapak Ibu Saudara bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu termasuk kita memang tidak bisa berbuat baik dari dirinya sendiri. Oke. Kalau nggak ada Tuhan, kalau Tuhan nggak beri Roh Kudusnya, kalau kita nggak di dalam Kristus Kristus, tidak ada satupun yang baik di dalam kita. Memang pantas kita masuk neraka. Ya, Bapak Ibu. Kenapa? Coba kita bayangin. Kita mungkin melihat amarah dilampiaskan. Kemudian demo. Kemudian terjadi anarki, penjarahan, bakar-bakaran, segala macam. Ya. Rumah dibakar, rumah dijarah. Waduh, ada orang yang kemudian dalam semalam kaya mendadak karena bawa jam tangan berapa tuh? Ya, 11 M katanya ya. 16 M. Ya, terus saya ngomong sama anak saya, ya mudah-mudahan yang megang itu tahu bahwa harganya 16 M. Jangan-jangan nanti sampai di sana ditawari orang tak beli 15 juta, 100 juta gitu, terus dia dikasih gitu ya, karena dia nggak tahu gitu. Kita melihat semuanya itu, dan kemudian kadang-kadang seringkali tanpa sadar dalam hati kita itu juga kadang-kadang sepertinya ada yang mungkin di antara saudara yang nyukurin gitu ya, syukur kapok gitu ya kan ya, di tengah-tengah penderitaan orang lain ya memang dia salah, tapi kita pun juga nggak terhindar dari kesalahan. Dosa di dalam kita itu
kemudian seringkali melakukan sesuatu bukan muncul tidak bisa memunculkan sesuatu yang selalu benar. Ya. Kalaupun kemudian kita marah, itu marahnya beda dengan Tuhan Yesus. Gitu. Ya. Marah kita itu marah yang didorong oleh ada dosa, ada sifat dosa. Ya. Makanya benarlah apa yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gustereo, lack of. Derajat itu sudah begitu turun karena dosa. Bukan berarti manusia jadi binatang. Enggak. Kita kemudian jadi sadar, iya kenapa ya tak syukur-syukur, kenapa ya? Kalau itu misalnya menimpa, katakanlah misalnya keluargaku, kalau katakanlah yang dijarah itu mungkin family gitu, yang selama ini mungkin kadang-kadang dia juga bantu, mungkin kita juga akan, aduh, sakno ya. Gitu. Tapi itulah kita manusia, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam perbuatan-perbuatan baik pun kita, itu masih ada juga kemelesetan, dosa di dalamnya. Betul? Ketika kita memberi, ketika kita mencoba menolong, ketika kita apapun yang itu baik gitu ya. Tetap saja di situ masih ada ingin dipuji, masih ada kebanggaan diri, masih ada, apalagi kalau sudah selfie itu sudah kebangetan ya. Ya. Ya tapi itulah kenyataannya. Kan? Makanya ya tidak ada satu orang pun yang benar. Tidak satu orang pun yang tidak berdosa. Semuanya sudah kehilangan. Sudah kurang derajatnya di hadapan Allah. Sudah meleset semuanya. Oke. Nah, pagi hari ini tanggal 31 Agustus. 3 hari yang lalu itu adalah hari memperingati Santo Agustinus. Tanggal 28 Agustus. Bapak Gereja Santo Agustinus dari Hippo meninggal pada tanggal 28 Agustus dan kemudian diperingati sebagai Hari Santo Agustinus. Kita akan merenungkan salah satu hasil perenungan Santo Agustinus terkait dengan dosa. Ya. Tapi sebelum itu, kalau tadi kita sudah membaca Roma 3 ayat 23, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membaca 2 Korintus 5 ayat 17. Biasanya ayat ini sudah dihafal. Sudah dihafal oleh banyak orang Kristen. Oke. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya percaya bahwa ayat ini sudah Bapak Ibu sering baca, kita semua sudah sering baca. Dan pagi hari ini saya harus menyampaikan ayat ini secara yang dimaksudkan oleh Alkitab. Karena ayat ini seringkali kemudian dipahami dengan tidak tepat. Banyak orang percaya, orang Kristen berpikir menjadi ciptaan baru itu adalah sesuatu yang automatically.
ketika aku percaya, ketika aku dibaptis, maka aku sudah secara otomatis menjadi ciptaan atau manusia baru di dalam Kristus. Banyak enggak yang punya pemahaman begini? Banyak ya? Masih banyak. Apakah pemahaman seperti ini salah? Sebenarnya pemahaman seperti ini tidak 100% salah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hanya setengah benar. Tetapi kalau yang setengah benar itu dijadikan sebuah kebenaran mutlak, maka itu menjadi tidak benar. Betul? Betul kan? 90%, 10%-nya 99% air, 1%-nya racun, mati nggak? Mati. Ayat ini memang ketika kita di dalam Yesus Kristus, dalam artian kita itu sudah percaya, kemudian dibaptis, maka kemudian kita menjadi ciptaan baru. Iya, tetapi itu baru setengah benar. Dan setengah benar itu harus kemudian dilanjutkan dengan yang separuhnya lagi kebenarannya apa? Supaya menjadi 100% benar. Betul? Nah, itu. Seringkali kita itu mendengarkan banyak khotbah yang sebenarnya itu separuh benar, 3/4 benar. Maka kita mesti harus terus belajar. Saya juga terus belajar. Membaca buku, merenungkan, mendengarkan Roh Kudus. Apa? Nah, maka separuh benar tadi harus kita lanjutkan, Bapak Ibu Saudara. Karena yang separuh dari kebenaran bahwa kita yang sudah dipercaya dan dibaptis itu kemudian menjadi ciptaan baru, itu sebenarnya hanyalah statusnya. Ini separuhnya. Saya sekarang statusnya adalah ciptaan baru. Kalau ada seorang anak di pinggir jalan, nggak tahu itu anaknya siapa, kumuh di tempat pembuangan sampah, kemudian ada seseorang, suami istri, yang kemudian entah bagaimana lewat di situ nggak punya anak, dan kemudian jatuh belas kasihan, mungkin anak itu kelihatannya paras wajahnya oke gitu, dan kemudian dibawa anak itu, dan kemudian secara legal statusnya diurus, diadopsi, diangkat jadi anak, maka anak ini secara status sudah anak. Tuh. Tetapi anak ini kira-kira oleh suami istri ini yang nggak tahu dari mana asalnya, siapa orang tuanya, sekolahnya sampai di mana, bisa baca atau enggak, kira-kira apakah cuma di situ saja berhenti atau kemudian mulai diajari, kemudian mulai diberikan wawasan berpikir, kira-kira gitu nggak? Hah? Kalau kita manusia berdosa saja tahu begitu, apalagi Bapa kita di surga. Tapi seberapa banyak orang Kristen yang kemudian cuma berhenti, yang penting aku kan Kristen, aku kan percaya, aku sudah dibaptis, dan melupakan bahwa Bapa kita di surga yang mengadopsi kita di dalam Yesus Kristus itu rindu, sangat rindu untuk kemudian mendidik kita. Amin. Nah, maka status itu yang setengah benar itu harus kemudian dilanjutkan sampai kemudian lewat didikan Bapa.
dalam kurikulum kehidupan kita masing-masing itu, maka kita kemudian dibawa semakin terus supaya tidak hanya statusnya Kristen, anak Bapa, lahir baru, ciptaan baru, tetapi sungguh-sungguh sampai pada satu titik nanti berkeadaan yang sesuai dengan yang Bapa harapkan. Amin. Maka di sini, di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, inilah yang terus kita bukan cuma sekedar berkumpul hari Minggu terus kemudian nyanyi puji-pujian, penyembahan, dengar firman, kemudian doa berkat, atau kemudian sebulan sekali kita akan ada perjamuan kudus. Bulan ini secara khusus saya juga tidak tahu bagaimana dari awal tahun, dari awal bulan saya sudah merasa pada waktu saya menyusun begitu, saya merasa perlu untuk tak bulan ini kita melakukan 2 kali perjamuan kudus. Karena pas tanggal 31, saya juga nggak tahu, tapi saya percaya Roh Kudus yang menuntun, yang memimpin. Negeri ini butuh banyak doa. Negeri ini butuh untuk kita terus mau bersimpuh di hadapan Tuhan. Kita mau terus, bagi kita juga untuk terus bersekutu, makan minum darah Tuhan. Itu adalah persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Amin. Tengah-tengah situasi yang seperti ini. Nah, maka kita di tempat ini kita mau terus melanjutkan. Kita nggak cuma berhenti sampai di status kita sebagai orang Kristen. Seperti juga anak-anak STT. Tidak cuma berhenti dari luar pulau, dari Nias, dari Sumba Timur, dari Sumba Barat, dari manapun, kemudian sampai di Surabaya tinggal di asrama. Aku sekarang mahasiswa STT Excelsius. Iya, statusmu. Tapi kan proses pembelajarannya harus terus jalan kan? Sampai nanti lulus. Orang Kristen juga begitu. Jangan cuma status. Karena menjadi ciptaan baru di dalam Kristus itu, yang Allah kehendaki adalah menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru yang berkarakter, yang serupa dengan gambaran putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Kira-kira itu bisa enggak? Bisa enggak kira-kira? Kita yang berdosa, kemudian kita akan dididik oleh Bapa, kemudian sampai nanti berkeadaan serupa dengan Kristus. Bisa enggak? Matius 19. Matius 19. Yuk kita baca. Matius 19 itu ada sebuah kisah orang muda yang kaya. Oke, saya tidak mengulang, tapi kita lihat di sana nanti ada satu ayat. Kita tahu bahwa dalam kisah ini ada seorang muda yang kaya, kemudian berdialog dengan Tuhan Yesus, kemudian dia berkata, aku mau memperoleh hidup yang kekal. Kemudian Tuhan Yesus berkata, itu ayat 16 ya, mulai ayat 16. Terus kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa, kalau kamu mau hidup yang kekal, maka kamu harus mengikuti seluruh perintah Allah yang tertulis dalam hukum Taurat. Yang juga katakan bahwa, apa itu? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah ibu, dan segala macam. Terus kemudian anak muda yang kaya ini berkata, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Ya, Mik, kan? Kita aja kalah dengan anak muda yang kaya ini. Ya. Seluruh perbuatan baik berdasarkan agama, sepertinya dia sudah katakan, aku sudah melakukannya sejak muda, apalagi yang kurang? Kemudian Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mau sempurna, kalau engkau mau teleos, pergi, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga.
kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Bahkan dalam perbuatan baik anak muda yang luar biasa itu saja, kemudian dia berkata, dia kemudian pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Dalam perbuatan baiknya yang seperti itu pun, hati anak muda ini ternyata dipenuhi dengan mamon. Buat manusia yang tidak bisa melihat hati, anak muda ini mungkin orang yang suka memberi, bersedekah. Kalau orang Yahudi kan begitu. Berdoa, berpuasa, bersedekah. Maka kemudian Yesus berkata, ketika orang muda itu, ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid itu mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka, perhatikan 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Sesuatu yang mustahil bagi manusia itu untuk diselamatkan. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin, karena bagi Allah tidak ada yang membaca ayat-ayat itu, pikiran kita tidak boleh kemudian, oh bagi Allah tidak ada yang mustahil, terus kemudian hanya tertuju pada, kalau gitu aku nanti mengalami jalan buntu, Allah pasti bisa, mengalami ini pasti bisa, pasti Tuhan tolong saya, cuma di situ aja menurutnya gitu ya. Itu berarti sama dengan anak muda itu. Kita belum mengerti berarti. Keselamatan, apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita, berarti kita tidak ngerti. Saya ketika tadi duduk di situ, kemudian kita menyanyikan lagu yang pertama, coba minta tolong deh kita tampilin referen lagu kita yang pertama tadi. Referennya ya. Betul ini ya? Bukan. Nah, ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Terus, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Terus, ini aku berserah pada apa? Rancanganmu bagiku. Terus, ku ikuti panggilanmu, lakukan setia sampai. Saya ingin nanti kita nyanyi lagu ini. Tapi kita ketika nyanyi lagu ini, dengan syair-syairnya itu, kita jadi semakin paham. Ada rancangan Allah. Rancangan keselamatan. Yang bukan cuma sekedar tidak masuk neraka, masuk surga. Bukan cuma sekedar itu bagi kita. Tapi rancangan Allah bagi kita. Setelah kita diadopsi oleh Dia menjadi anaknya, Allah mau mendidik kita. Sampai kita menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai kita berkarakter Kristus. Itulah kedewasaan, itulah keleluas, itulah kesempurnaan. Memang kita di dunia ini tidak sempurna. Nanti saya akan menutupnya dengan renungan dari Santo Agustinus. Supaya kita semakin paham. Itu panggilan kita, orang Kristen, orang percaya di dalam Yesus Kristus. Bukan cuma sekedar menjadi Kristen, datang hari Minggu ke gereja. Bukan, sama sekali bukan itu. Tapi, bagaimana kita kemudian berkata, aku berserah. Ini hidupku. Bentuk aku, Tuhan. Didik aku. Karena genapi rancanganmu dalam hidupku. Karena Allah itu
memiliki rancangannya masing-masing kepada kita. Secara spesifik, tetapi juga secara semuanya kita sebagai tubuh Kristus, kita semuanya akan semakin dibawa oleh Allah dalam didikannya menjadi semakin berkarakter Kristus, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena kita nanti akan tinggal bersama-sama dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Itu. Maka menjadi ciptaan baru di dalam Kristus itu adalah menjadi manusia baru yang berkarakter Kristus. Yang di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32. Efesus 4 ayat 17 mulai. Memang itu sesuatu yang mustahil, tidak ada manusia yang bisa. Orang beragama apapun dengan hukum-hukum agama apapun, mustahil, tidak bisa. Bisanya hanya di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus itulah ada kasih karunia, ada anugerah. Allah memberikan Roh Kudusnya tinggal di dalam kita. Kita dididik Injil Kristus. Ada tangan kasih Allah yang memimpin kita, membimbing kita setiap hari. Sehingga kemudian kita, kalau kita mau, kalau kita bersedia, kalau kita rela, sehari demi sehari, kita akan terus diperbaharui. Maka Efesus 4 ayat 17 mulai dikatakan begini. Efesus 4, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Judulnya jelas di situ kan, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Termasuk anak muda yang kaya tadi, yang secara agamawi sepertinya top, hebat, tetap saja di dalam hatinya ternyata dia itu adalah penuh dengan mammon, penuh dengan keserakahan, jauh dari persekutuan dengan Allah. Maka kemudian ayat 20 dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, tetapi kamu bukan demikian. Karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Tetapi kita bukan demikian. Karena kita sudah belajar mengenal Kristus. Amin. Itu orang Kristen yang benar. Yang gak cuma hura-hura. Yang gak cuma ikut-ikutan. Tapi sungguh-sungguh mengerti, memahami arti mengikut Kristus. Arti menjadi ciptaan baru dalam Kristus itu ini loh. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesat. Jadi ternyata menjadi manusia baru itu harus kemudian percaya di manusia lama. Dan kata menanggalkan itu adalah sebuah tindakan yang kemudian itu harus sekali dan selamanya.
Bukan tindakan yang kemudian nanti ditanggalkan dipasang lagi, nanti ditanggalkan lagi dipasang lagi, gitu bukan. Tanggalkan, buang. Itu. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Terjemahan ini pun juga kurang pas. Karena kata roh, yes, pikiranmu itu nous, karena kamu dibaharui dalam nous yang ada di dalam rohmu itu. Kita sudah berkali-kali mendengar nous kan? Sesuatu yang sebenarnya sangat sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Akal budi, oke. Hati nurani yang ada di dalam nuranimu. Hatimu, rohmu. Cara berpikir manusia batiniah itu yang kalau saya. Itu yang dibaharui dari hari ke hari yang dididik oleh Bapak. Supaya kita memiliki cara berpikir manusia rohani kita itu semakin hari semakin kuat. Yang dikatakan dalam Roma 12 itu supaya kamu tidak lagi menjadi sama dengan dunia ini. Karena dunia ini memiliki cara berpikirnya. Kita di dalam Yesus Kristus harus menanggalkan itu dan kemudian kita dibaharui dari hari ke hari supaya kita memiliki cara berpikir yang tidak sama dengan dunia, cara berpikir manusia rohani, manusia yang baru di dalam Yesus Kristus. Makanya ayat 24 berkata, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat ini sebenarnya hanya mengulang dari apa yang ada dalam Kejadian 1. Bahwa manusia itu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dari sejak mulanya, kehendak Allah itu adalah menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Dia. Maka manusia lama yang sudah jatuh dalam dosa itu sekarang di dalam Yesus Kristus akan dibaharui dari hari ke hari. Dalam roh, cara berpikir rohnya itu, manusia rohnya itu, supaya semakin hari semakin segambar dan serupa kembali kepada apa yang dialami oleh Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Yang begini ini nggak ada di lebih celaka lagi, ada banyak mengkhotbahkan akan hal ini. Ada begitu banyak gembala yang tidak mengajarkan akan hal ini dan tidak memberi contoh tentang hal ini. Maka ini yang menjadi sebuah kerinduan kita bersama di tempat ini untuk ayo kita berjalan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Karena memang inilah yang dikatakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4, 17-32 ini saya mau berhenti sampai di sini karena saya takut nanti kalau kita bahas bahwanya nanti kita tidak perjamuan kudus. Karena hari ini ada saudara kita yang kita kasihi sudah nunggu di bawah ulang tahun ya. Tanggalnya sama dengan tanggalnya perayaan Santo Agustinus. Selisih sehari dengan Rere. Ini loh yang menjadi tujuan kita berkumpul di tempat ini, tidak ada yang lain, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau saya bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semua, jemaat Bethany Shalom Family ini, kita berjalan dari sehari ke hari, kita mengalami pembaharuan
manusia rohani kita, manusia batinnya kita. Supaya kita semakin hari semakin menjadi ciptaan baru yang dikatakan diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan, menjadi semakin segambar dan serupa dengan Allah. Rancangan Allah nggak pernah berubah, tidak pernah berubah dari awal sampai kemudian nanti digenapinya, kemudian gereja diangkat dalam kemuliaan. Itu adalah supaya kita, gerejanya, menjadi tubuh Kristus. Yang namanya tubuh itu ya dengan kepalanya dong. Nggak pernah berubah itu. Seandainya Adam itu tidak jatuh dalam dosa, maka Adam itulah yang akan menjadi Kristus. Yang di mana lewat keturunan Adam semuanya itu, kan Adam menjadi pokok keselamatannya kan. Tapi karena Adam gagal, memang rancangan Allah semula adalah Kristus. Nah ini juga menjadi sesuatu yang saya perlu, Bapak Ibu, menjadi ciptaan baru yang tadi yang kemudian menjadi otomatis tadi itu. Kemudian itu dikuatkan gitu oleh beberapa orang. Itu dengan pembahasan Roma 8 ayat 29. Karena di dalam Roma 8 ayat 29 itu kalau kita baca itu, Roma 8 ayat 29. Roma 8 29. Ini hal-hal yang tidak tepat, yang salah, yang perlu untuk diluruskan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya, ditetapkannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung dari banyak saudara. Ayat inilah yang kemudian dipakai dengan sebuah yang disebut dengan namanya predestinasi. Semua orang sudah dipilihnya, semua orang itu sudah ditentukannya. Jadi kalau kita itu jadi percaya, kalau kita bisa di dalam Kristus, kita jadi orang Kristen, itu memang dari semula kita itu sudah dipilihnya, kita semua sudah ditentukannya dari semula, sudah ditetapkannya. Seolah-olah Allah itu adalah Allah yang berdiri begini, kemudian ada begitu banyak manusia yang lahir di dunia ini, dan kemudian Allah itu berdiri kiri, kanan, gitu. Ini neraka, surga, gitu seolah-olah begitu. Ini pemahaman yang sangat-sangat salah, Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah Allah itu menentukan orang per orang ini masuk neraka, orang ini masuk surga. Tidak pernah. Yang dipilihnya dan yang ditentukannya dari semula itu adalah Kristus. Makanya semua orang itu harus di dalam Kristus. Karena yang dipilih dan ditentukan, ditetapkannya dari sejak semula itu adalah Kristus itu. 1 Petrus 1 ayat 20. 1 Petrus 1. Iya. Ini siapa? Kristus. Telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman. Jadi Kristus yang ditentukan sebelum dunia dijadikan itu ya memang Kristus. Efesus 1. Ayat 3. Mulai. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, di dalam siapa? Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus
untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saya baca ayat-ayat ini sampai ayat 9, perhatikan berapa banyak, berapa kali kata di dalam Kristus itu di ayat-ayat ini. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab ayat 9, ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Tidak pernah Allah itu, oh si A kamu masuk neraka, si B kamu masuk surga, si C kamu masuk surga, D kamu masuk neraka. Tidak ada begitu. Itu teologi model apa begitu? Lagi kalau kita baca Kejadian 3 ayat 15. Kenapa disebut sebagai kemudian harus Yesus Kristus yang mengenapi? Kenapa harus kemudian Tuhan itu, Yesus itu kemudian disebut Kristus yang diurapi? Nah, karena Kejadian 3 ayat 15 yang disebut sebagai proto-evangelium itu, atau proto-evangelion. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan. Dari sejak semula memang. Yang ditentukan, yang dipilih, yang ditentukan, yang ditetapkan itu adalah Kristusnya. Harus di dalam Kristus baru bisa. Dan di dalam Kristus itu kemudian Allah kembali ke Roma 8:29. Kembali ke Roma 8:29. Ada satu hal lagi yang penting di situ. Roma 8:29. Maka kemudian di dalam Kristus yang sudah dipilih dan ditetapkan dari sejak semula itu, dikatakan di sana semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya menjadi yang sulung di antara banyak. Di situ kemudian di dalam pemilihan Kristus itu Allah menetapkan sebuah standar. Standarnya itu adalah keserupaan di dalam Kristus, keserupaan dengan gambaran anaknya itu. Karena memang gambaran anaknya inilah yang benar-benar Allah berkenan, yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah, sehingga Alkitab berkata bahwa di dalam Yesus Kristus itulah termanifestasi seluruh kemuliaan. Dialah gambar dan rupa Allah yang tidak kelihatan, yang bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri itu. Dialah gambar dan rupa itu. Siapa? Kristus. Maka kita dibawa untuk ke sana. Maka kita itu mestinya harus sadar, orang Kristen itu harus berproses. Makanya saya itu ya prihatin, ya tapi terus saya selalu, kalau pokoknya saya sudah ketemu di sini wajahnya, saya selalu berdoa. Saya selalu ingat Cik Sherly, Pak Joni, kalau mereka di mana ya mereka, Tuhan. Ini bukan nyindir loh ya. Nah, tapi pokoknya saya sudah ketemu di sini, saya akan selalu ingat. Kalau pas Bu Hermin karena satu dan lain hal gitu, dia lagi ada acara gitu, Bu Hermin di mana gitu ya. Pokoknya setiap wajah yang sudah ketemu dengan saya di sini, saya selalu, karena saya asistennya sang guru agung, sang dosen, sang dokter penyembuh itu, saya asistennya, saya juru rawatnya, saya selalu, di mana ya Tuhan?
Bukan untuk apa-apa Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya tidak ada tangan yang lain yang mengantarkan Bapak Ibu Saudara ke tempat ini kecuali tangan Bapa di surga. Amin. Lewat Roh Kudus. Nggak punya kemampuan saya di sini. Nggak punya kemampuan. Uang juga nggak punya. Fasilitas juga nggak ada, pas-pasan aja. Tempat juga nyelempit begini. Kalau bukan Bapa di surga yang mengantarkan, yang kemudian menyuruh Roh Kudusnya menghampiri hati Bapak Ibu, Bapak Ibu nggak akan pernah sampai di tempat ini. Dan kalau kita sudah sampai di tempat ini, ada maksud, ada rencana Bapa untuk kita. Amin. Termasuk ada Teni, ada Deni. Tidak ada kemampuan sama sekali saya kemudian menjangkau mereka untuk kenal dengan mereka. Tidak punya kemampuan saya, Bapak Ibu. Si Sherly misalnya, dari mana saya tahu? Pak Joni juga, dari mana saya tahu? Termasuk juga dari awal misalnya Pak Rompas dengan Bu Hermin, Pak Bibo dengan... Tidak ada. Satu pun semuanya termasuk dari sejak semula ketemu dengan Kak Jerry, Kak Len. Bukan karena kuat dan gagah saya. Kalau mereka sampai hari ini kita masih berjalan bersama setelah hampir 5 tahun. Saya banyak kekurangannya. Di tengah saya berjuang untuk saya mau menggenapi ini Tuhan, tapi saya tahu saya banyak kekurangannya masih. Tapi saya mau terus berjuang. Saya mau terus berjuang. Saya mau mengatakan, Tuhan kau sudah panggil aku jadi gembala. Artinya saya mesti harus berdiri di depan. Ada orang jiwa-jiwa yang kau percayakan untuk berjalan bersama-sama. Semuanya harus masuk dalam proses menjadi semakin serupa dengan Kristus di tempat ini. Amin. Termasuk dengan Pak Ayub ini. Apalagi dengan anak-anak STT. Aduh. Ya kan? Termasuk dengan Pak, siapa namanya Pak? Saudara kita, Pak Rudi. Saya selalu Bapak Ibu, di waktu-waktu malam, di kamar saya selalu terus mengingat wajah-wajah Bapak Ibu. Nah, akhirnya, terakhir, inilah hasil perenungan. Saya mau menyampaikan perenungan daripada Santo Agustinus. Bagaimana proses manusia baru di dalam Kristus itu terjadi di dalam hidup kita. Santo Agustinus dari Hippo menjelaskan bahwa manusia itu, orang Kristen khususnya, di dalam Kristus itu akan mengalami 4 keadaan. Memang kita nggak mengalami yang pertama. Keadaan yang pertama itu adalah keadaan di mana manusia itu dikatakan oleh Santo Agustinus posse peccare, posse non peccare. Bisa berbuat dosa, bisa tidak berbuat dosa. Adam dan Hawa itu dilahirkan, diciptakan tanpa dosa. Tapi dia bisa berdosa. Dalam diri Adam itu, dalam kehendak bebas, dalam kuasa untuk memilih yang Allah berikan itu. Maka di situ ada bisa berbuat dosa, tetapi juga bisa tidak berbuat dosa. Posse peccare, posse non peccare. Itu keadaannya Adam dan Hawa. Tapi keadaan Adam dan Hawa itu kemudian kita tahu hanya terjadi di Taman Eden. Karena setelah itu mereka kemudian jatuh. Ini adalah keadaan manusia sebelum kejahatan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka kemudian kita baca tadi dalam Roma 3:23 tadi, semuanya sudah kehilangan kemuliaan Allah, semua manusia sudah berdosa. Sehingga kemudian dalam renungan Santo Agustinus katakan manusia menjadi non posse non peccare.
tidak bisa tidak berbuat dosa. Kecenderungan hatinya selalu berbuat dosa. Dalam perbuatan baiknya tetap saja manusia itu berdosa. Karena sifat dosa itu, karakter dosa itu, sudah kadung ada dalam diri kita sejak kita lahir. Maka dalam perbuatan baik, sangat baik apapun, tidak ada yang tidak ada dosanya. Dosa semua. Makanya Alkitab berkata, perbuatan baik kita itu seperti kain lara, seperti sampah kotoran di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita nggak bisa berbuat baik, tapi inilah maksudnya. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu, non posse non peccare, tidak bisa tidak selalu berbuat dosa. Tapi puji Tuhan, dalam proses kemudian dalam kasih karunia anugerah Allah itu, Santo Agustinus dari Hippo kemudian menemukan di dalam Kristus, orang-orang yang di dalam Kristus menjadi ciptaan baru itu, mereka itu kemudian bisa mengalami keadaan yang ketiga, yaitu posse non peccare, bisa tidak berbuat dosa. Kita bisa menjadi tidak berbuat dosa, Bapak Ibu. Di dalam Kristus kita bisa tidak berbuat dosa. Jadi makanya coba Galatia 5. Ini keadaan kita yang ketiga kalau kita sungguh-sungguh, ini prosesnya. Jadi setelah kita itu menjadi manusia yang tidak bisa tidak berbuat dosa, kemudian kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita di dalam Kristus, maka kita akan mengalami proses yang ketiga, kita bisa tidak berbuat dosa. Kalau Galatia 5 ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sampai kemudian ayat 25. Galatia 5:25. Jikalau kita hidup seirama dengan Roh, baiklah kita hidup. Kalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga seirama oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Di dalam khotbah dan juga kemudian di dalam PA, ayat ini, ayat 18, 25, beberapa kali selalu saya singgung. Dari mulai dipimpin oleh Roh, sampai kemudian seirama dengan Roh, maka kita akan bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ayat 19 tadi mungkin belum kita baca. 18. Galatia 5. Oh, sudah itu ya. Jadi 18. Jadi kalau memang 16 mulainya mestinya, gitu. 16 mestinya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan. Hidup oleh Roh itu adalah hidup yang dipimpin oleh Roh, sampai kemudian hidup itu seirama dengan Roh. Mulai dari bahasa Yunani di ago sampai stoikomen. Itu proses, Bapak Ibu. Tidak bisa otomatis. Makanya menjadi ciptaan baru itu setengah benarnya adalah memang iya otomatis ketika kita itu percaya, dibaptis, maka kita menjadi ciptaan baru secara status. Tetapi kemudian kita harus berproses karena daging kita ini sekarang kita mau memberi diri untuk dipimpin oleh Roh, hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh Kudus sampai kemudian berjalan seirama dengan Roh Kudus. Itu tidak mudah. Tuh. Dan yang terakhir, keadaan kita yang keempat menurut Santo Agustinus adalah manusia di dalam Kristus yang adalah ciptaan baru itu tidak bisa berbuat dosa. Non
Ose pekare. Tidak bisa berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9. Kadang-kadang kan baca ayat ini kita perlu jelaskan ya. Setiap orang yang lahir dari Allah, apa? Tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari. Terus kemudian ada yang kalau gini, nggak mungkin lah Pak, mana bisa orang tidak berbuat dosa dan tidak dapat berbuat dosa. Apa mungkin? Ya karena nggak ngerti. Memang 1 Yohanes 3 ayat 9 ini, kemudian juga 1 Yohanes 5 ayat 18. 1 Yohanes 5 ayat 18 kita baca lagi. 1 Yohanes 5 ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita kalau nggak ngerti baca ayat ini pasti nggak mungkin. Ayat ini kok bisa begini? Bapak Ibu, inilah proses. Ayat 1 Yohanes 3 ayat 9, 1 Yohanes 5 ayat 18 itu ada dua. Di dunia ini, selama kita masih menggunakan begini, maka penggenapan ayat adalah secara terbatas. Kalau kita membaca ayat ini, dan kemudian kita mengerti dalam bahasa Yunaninya, bagaimana, present tense, itu apa namanya? Past tense, apa namanya itu? Grammarnya, gramatikanya. Ayat ini mengatakan bahwa satu pengertiannya, tidak bisa terus-menerus berbuat dosa. Tidak bisa ada terus-menerus dalam hubungan dosa. Maka pemahaman ayat ini secara terbatas ketika kita masih ada di dunia ini. 1 Yohanes 3 ayat 9, 1 Yohanes 5 ayat 9 itu adalah bagaimana orang-orang yang sudah di dalam Kristus itu, ketika kemudian dia memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kemudian dia memberi dirinya dalam Roma 6:19 itu menjadi senjata-senjata kebenaran, maka orang-orang di dalam Kristus itu tidak mungkin bisa terus-menerus berkubang di dalam dosa. Tidak mungkin. Jadi ayat ini pengertian yang pertama selama kita ada di dunia ini adalah tidak mungkin orang di dalam Kristus, kalau dia benar di dalam Kristus, tidak mungkin dia bisa terus-menerus berkubang dalam dosa. Begitu dia berbuat dosa, dia langsung sudah, aduh. Nah, kemudian pengertian yang kedua adalah ketika nanti kita di surga. Ini yang oleh Santo Agustinus katakan. Keadaan ini adalah keadaan di mana manusia-manusia di dalam Kristus, keturunan-keturunan Kristus kita ini, di surga itu dimuliakan, sudah tidak lagi dapat berbuat dosa. Tidak dapat lagi berbuat dosa. Nah, proses ini harus kita jalani. Dan kalau mau menjalani proses ini, maka mau tidak mau adalah tergantung respon kita masing-masing. Karena kepada kita sudah diberikan kuasa untuk memilih yang disebut dengan kehendak bebas, free will itu. Jadi nanti kalau kemudian di sana ada seseorang masuk neraka terpisah dari Allah, tidak ada yang bisa disalahkan kecuali dia menyesal atas dirinya sendiri, pilihannya. Tidak ada yang salahkan siapa, tidak ada, dia akan menyesal, meratap, mengetakkan gigi, kenapa aku memilih ini. Bahkan Allah kemudian akan puterin gitu ya menurut saya. Ini loh, sejak kamu usia sekian, lihat tangan kasihku selalu mencoba mengingatkanmu. Lihat.
Dari kamu sejak lahir di sini, kemudian ketika kamu SD, ketika kamu SMP, ketika kamu SMA, ketika kamu remaja, pemuda, dewasa, menikah, ketika kamu ngalami ini, lihat tangan kasihku ada di situ mengingatkan kamu supaya kamu memilih aku. Tapi kamu ternyata memilih yang lain. Tidak ada yang bisa menyalahkan Allah. Kecuali kita menyesal, orang itu akan menyesal, meratap, ketak gigi. Kenapa? Maka inilah respon harus kita meresponi dengan benar. Inilah perjuangan setiap kita orang percaya. Bagaimana kita meresponi anugerah Allah itu supaya kemudian di dalam Kristus kita berproses, bersedia rela dididik oleh Bapa di surga lewat berbagai-bagai peristiwa, dipimpin oleh Roh Kudus dalam tangan kasih Allah, belajar Injil Kristus supaya kemudian kita cara berpikir manusia rohani kita itu semakin kokoh, semakin kuat. Karena jangan lupa Bapak Ibu Saudara, dosa itu ternyata adalah sebuah energi, sebuah kuasa. Di dalam Kristus, kuasa dosa itu, energi dosa itu sudah dipatahkan. Tinggal kita sekarang menguatkan energi kebenaran dan kekudusan di dalam Kristus itu. Supaya energi dosa itu, kuasa dosa itu sudah sama sekali nggak ada apa-apa. Oke? Jadi kalau pagi hari ini sekarang kita makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan. Maka Yohanes 6, ini ayat yang benar-benar terakhir ya. Yohanes 6. Oke, Yohanes 6 ayat 53. Ini ayat terakhir. Saya baca kemudian kita bersiap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Yohanes 6 ayat yang ke-53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Itu dulu. Maka ketika kita sekarang makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, jangan pernah kemudian menyepelekan. Jangan pernah ngomong, ya setiap bulan juga begitu Pak. Bukan. Kita percaya bahwa roti dan anggur yang biasa ini, ketika kita ada dalam perjamuan kudus, ketika kemudian Allah dalam anugerahnya lewat ibadah dalam perjamuan kudus itu, maka ini menjadi tubuh Kristus dan darah Kristus. Yang olehnya ketika kita makan dan kita minum, maka kemudian kita ada di dalam Kristus dan ia ada di dalam. Dan ketika ia ada di dalam kita dan kita di dalam dia, maka sebenarnya spirit Kristus itu, semangat Kristus itu, kuasa Kristus itu mengalir juga dalam darah kita, dalam hidup kita. Amin. Maka seharusnya setiap bulan kalau kita makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, justru kita itu semakin kokoh, semakin kuat di dalam Kristus, semakin berubah kita itu.
orang-orang di sekeliling kita, istri kita, anak kita, karyawan kita, rekan kerja kita, semua orang-orang di sekeliling kita akan melihat perubahan, proses perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Semakin hari semakin seperti Kristus. Amin. Mari pemain musik biar singer kita akan Jemaat Betani Shalom Family yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan pandanglah wajah Bapa kita di surga. Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kita dengan kasih-Nya yang begitu ajaib. Sangat ajaib. Seringkali bahkan kita tidak dapat memahami akan begitu dalamnya kasih Bapa di dalam Yesus Kristus bagi kita. Ketika kita tidak setia, ketika kita keluar dari jalan-jalannya, ketika kita melakukan hal-hal yang menyakiti hatinya, kasih Bapa yang begitu ajaib, bahkan sampai hari ini tetap terus mengikuti kita, memegang kita, dan mengembalikan kita kembali ke jalan-jalannya. Bapa yang begitu setia kepada kita, yang merindukan dengan begitu sangat untuk kita bisa bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Siang hari ini, ketika kita mengangkat tangan dan memandang wajah-Nya, kita mau berkata bersama-sama kepada Bapa di surga, ya Bapa, ini aku. Ini aku dengan segala kesalahan, dengan segala kemelesetan, dengan segala kekurangan dan dosa-dosaku. Bapa, siang hari ini firman-Mu itu masuk dalam hatiku, dan aku mau mengangkat tanganku dan berkata, genapi panggilan-Mu dalam hidupku ya Bapa. Genapi rencana-Mu dalam hidupku. Bagiku itu adalah mustahil, tapi bagi Engkau di dalam Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Rancangan-Mu itu akan tergenapi dalam hidupmu. Sehingga dalam kekekalan kami akan bersama-sama bersekutu kekal selama-lamanya dengan Engkau.
Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu ajaib. Jemaat Betani Shalom Family yang dikasih Tuhan saat ini, pulanglah dan bawalah sertamu berkat dan rahmat dari Bapa kita di surga turun tercurah limpah dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dan dalam setiap apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, akan senantiasa limpah dengan berkat dan rahmat yang baru yang dari Bapa di surga. Cinta kasih-Nya yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, itu yang senantiasa akan menghiburkanmu, itu yang senantiasa akan menolongmu, itu yang senantiasa akan menopangmu, yang meneguhkanmu, dan yang membuatmu berhasil untuk menggenapi dan melakukan kehendak Bapa di dalam hidupmu, sehingga kita semuanya adalah anak-anak Bapa di surga yang menyukakan hati Bapa, melakukan kehendak Bapa, dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sudah diberkati menerima berkat yang dari Bapa di surga di dalam Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat